haram ata'at jawarihuhu sya'am abah. Hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus Sahibul Bait Bapak Kapolsek, Bapak Mas Puri, sekeluarga, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Wabil khusus teman-teman dari Kuningan, alhamdulillah di wasilah, ada wasilah adik saya Uus Pak Kapolsek, itu adik saya agak mirip ya, itu satu produk, cuman saya dibikinnya malam, dia siang bareng. Hadirin rahimakumullah, tadi alhamdulillah kita ikuti acara demi acara. Saya pribadi ziyadah doa semoga rumah tangganya tambah sakinah mawaddah warahmah. Kemudian mudah-mudahan teman-teman saya dari Kuningan warungnya semua lancar, gampang rezekinya. Itu yang paling penting. Amin. Tadi Pak Kapolsek mendukung keamanan. Kalau aman saja normally mah cuma. Ya. Jadi kalau hanya aman, yang penting uangnya banyak, pelanggannya banyak, aman lagi. Amin. Amin. Maka ada satu hadis yang sangat menarik. Kata Nabi, man asbaha wa huwa sahihun wa indahu aman wa lahu ma yajidu fi kutih faqad dhafira dunya bihadafiriha. Barang siapa yang bangun pagi-pagi, kemudian badannya sehat, lingkungannya aman, kemudian ada untuk makan hari ini, kata Nabi, dia sudah memperoleh seluruh dunia dan seisinya. Dia bagaikan raja karena sehat, kemudian aman di lingkungannya, kemudian ada untuk makan hari itu. Sederhana Rasulullah SAW memberikan rasa aman, kemudian ada makanan, kemudian sehat. Itu yang paling luar biasa. Kemudian nanti ditambah oleh istri yang solehah. Amin ya Rabbal. Hadirin rahimakumullah. Ini saya kasihani tim hadroh. Jadi dari tadi terus satapan rohani terus. Jasmaninya belum, insya Allah nanti. Di surat Al-Mu'minun ayat 51 yang saya bacakan tadi, maka umat Islam itu jangan keluar dari Al-Quran, hadis, kemudian pemahaman para ulama. Surat Al-Mu'minun Allah tegaskan, ya ayyuhar rusul, wahai segenap rasul. Ada 313 rasul, di dalam satu riwayat 315 rasul. Ala kulli hal, wahai Rasul, kulu, kata Allah, minat thayyibat. Makanlah kalian semua minat thayyibat, daripada makanan minuman yang halal. Ini yang dihitop, yang diperintahkan oleh Allah adalah Rasul. Apa yang diperintahkan kepada Rasul? Perintahkan kepada umatnya. Coba bayangkan, Nabi disuruh mencari makan yang halal. Maka luar biasa. Nabi Idris pekerjaannya kayu, tukang kayu. Nabi Daud pelopor, orang yang membuat baju besi untuk perang dan sebagainya. Nabi Muhammad tijarah, dagang. Bahkan kata Nabi di hadis, kalau engkau pengen kaya, daganglah. Karena 2/3 rezeki itu ada di dalam dagang. Tapi kalau engkau pengen tenang jiwa, bertanilah, cocok tanam, kemudian sudah ditanam, dikasih pupuk, kemudian tawakal kepada Allah. Jadi masing-masing gitu. Maka Nabi diperintahkan makan yang halal. Nah, di sini sudah banyak manusia, kadang-kadang umat Islam keluar dari mulutnya satu perkataan yang bukan di luar kesadaran mereka. Pak Ustadz, jangankan yang halal, nu haram ge hese, Pak Ustadz, begitu. Yang haram juga susah. Berarti kalau ada mau dimakan. Padahal Allah tegaskan, apa manfaat dari makanan halal? Satu, ad-duriyah sholihah.
anak keturunan kita dijamin oleh Allah. Punya anak 12, 13. Kalau mengkonsumsi makanan minuman halal, Allah jamin akan soleh dan soleha. Itu inti yang pertama. Nanti mondok lagi, pesantren lagi, itu lebih luar biasa. Di adab dan sebagainya. Itu yang paling pertama. Maka supaya mencetak anak soleh dan soleha itu, yang paling pertama kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di mana istri kita sudah nampak positif hamil. Nah, itu dari situ hati-hati. Makanan, minuman, engkau sebagai suami jangan memasukkan makanan dan minuman yang syubhat. Bukan haram, syubhat. Syubhat itu harta yang masih diragu-ragukan. Jangankan yang haram, yang syubhat, hati-hati. Itu ulama dulu. Maka anak-anaknya soleh-soleha. Kedua, efek dampak daripada makanan halal, mustajabud dakwah, doanya diijabah. Seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan aku supaya doa saya diijabah, dikabul oleh Allah. Jadi sahabat lain minta didoakan, ya Rasul, doakan saya ke surga. Rasul, doakan rumah tangga saya. Tapi sahabat ini unik. Ya Rasul, doakan saya supaya doa saya dikabul oleh Allah, diijabah. Tidak ada hijab, dinding antara saya dengan Allah. Kemudian kata Nabi, hadza su'alun azim. Ini pertanyaan yang sangat agung, yang sangat luar biasa. Bertanya ke akarnya. Nanti kalau rumusnya sudah ketemu, tidak usah minta doa ke orang lain, itu kata Nabi. Tapi tetap nanti kita ke ulama, ke ustadz, ke habaib, ke orang-orang soleh, bahkan dengan teman-teman kita harus saling mendoakan. Di antara doa yang dikabul, diijabah oleh Allah, doa udhohril ghaib. Seperti gini, saya ketemu dengan Pak Kapolsek, Pak Mazuri. Di hati saya mendoakan, tapi Pak Kapolsek tidak tahu. Mudah-mudahan Allah berikan umur panjang, Allah berikan itu doa itu akan diijabah oleh Allah. Dan ada malaikat yang khusus, Kopassus malaikat, kata malaikat, walaka mislu dzalik, engkau juga semoga seperti doa yang engkau panjatkan. Itu Masya Allah luar biasa. Di Kuningan Pak Kapolsek ada orang kaya. Nanti kalau ke Kuningan saya tunjukkan. Kalau di kampung itu, kalau kaya banyak uang itu pasti yang lain bertanya, kemana gurunya, kan gitu. Amalannya apa? Gitu, itu pasti. Kalau di Kuningan, di Jawa Timur sama. Tidak tulah dan gitu. Perdukunan. Di mana? Kiaina dari mana? Habibnya dari mana? Gitu. Enggak, saya biasa sholat 5 waktu dijalankan, biasa-biasa seperti orang banyak. Cuman begitu saya mau buka toko di pasar, saya doakan kanan kiri saya. Ada 10 kios, umpama 20 kios. Saya doakan dari mulai ujung. Ya Allah, mudah-mudahan dagangnya laku. Dia barangkali punya anak lagi mondok, lagi kuliah. Ya Allah, yang ini mudah-mudahan laku dagangnya. Barangkali orang tuanya sakit atau apa, didoakan terus. Baru dia buka toko. Itu resepnya Pak Kapolsek. Luar biasa. Itu doa itu luar biasa. Udah nggak doakan jelek, nggak boleh. Kalau doa jelek itu nanti naik ke langit, kemudian dibalikkan oleh malaikat, karena termasuk laknat juga. Apalagi kalau kita nagih hutang itu baik-baik, bismillah, assalamualaikum gitu be. Nu boga hutang mah di salamannya kageteun. Bos punya hutang nih ke Pak Kapolsek, assalamualaikum gitu be, kageteun kita. Ini nggak usah dicaci maki. Ini caci maki, mudah-mudahan bangkrut dagangna segala. Atuh teu bayar ka ente kena. Doakeun baik gitu. Masya Allah, mustajabud da'wah. Itu biangnya dari kata Nabi, wahai sahabat, atib mat'amak
tustajab da'watuk. Wahai sahabatku, perbaiki makanan kau, niscaya doa engkau akan dijawab oleh Allah. Kemudian yang ketiga, manfaat daripada makanan halal kata Nabi, ato'at jawarihu, anggota kita itu akan bisa ibadah. Sya'am aba, kata Nabi, manusia itu tobi'iyat, tobeatnya, wataknya manusia itu jemu, bosan. Terdengar azan, Allahu Akbar, dia malas. Itu ada saja. Ustaz, kiai itu ada, manusiawi. Tapi kalau makanannya halal kata Nabi, dia akan datang menyeru panggilan Allah, mengijabahi panggilan Allah, datang ke masjid. Biarpun hatinya enggan, biarpun malas, itu dampak daripada makanan halal. Bangun subuh, Allah Akbar, Allah subuh, dia akan bangun. Biarpun dia ngantuk, itu efek daripada makanan halal. Tapi sebaliknya, man akalal haram asad jawarihuhu sya'am abad. Orang yang makannya haram, hasil nipu dan sebagainya, naudzubillah, bukan apa, hak kita dimakan. Maka nih, dari sini sampai ke sana teman-teman kita, kalau bapak kita meninggal sebelum 40 hari, bereskan warisannya, karena di situ ada harta orang lain. Saya baca kitab, ngeri itu. Ada seorang ulama, bapaknya meninggal, itu anak pertama itu ulama. Oh hebat, punya ilmu, berarti bisa memberikan contoh ke yang bawah. Bapaknya meninggal jam 11 malam, Pak Kapolsek, 11 malam. Zaman dulu itu belum ada listrik, ada patromak. Patromak tahu? Hah? No. Anu di ya, patromak. Itu orang kaya biasanya. Begitu meninggal bapaknya jam 11 malam, itu lampu dipadamkan oleh kakak yang paling tua. Masya Allah, kaget tetangganya, bahkan adik-adiknya kaget yang sudah hadir. Kenapa dipadamkan? Kata kakaknya, ini patromak itu ada minyaknya. Dulu punya bapak, sekarang bapak meninggal, minyak ini punya kita semua. Bahkan ada adik kita yang masih kecil. Kalau kita menyalakan, kita mengambil hak orang lain. Coba, Masya Allah. Ini kalau ngaji begini, susah prakteknya. Tapi minimal jadi barometer. Orang-orang dulu itu begitu, Bapak. Jadi minyak itu milik bersama, ada milik ibunya. Maka kalau bapak kita meninggal, dikalkulasikan dulu ada harta berapa. Barangkali tadi ibunya ikut kerja, tadinya ini bawa uang umpamanya 500 juta, kemudian usaha jadi kaya, itu dibagi dua dulu. Bagi dua, sebagian untuk istrinya karena ikut kerja, sebagian untuk bapaknya. Nah, nanti dari bagian bapaknya itu dibagikan ke anak-anaknya, anak laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, dan istrinya kebagian dari situ. Nanti sudah beres dari bapaknya, kemudian kapan-kapan ibunya wafat, tinggal dibagikan harta ibunya. Paham nggak? Ini umat Islam yang sekarang ilmu Kapolsek, Pak Kapolsek, ilmu yang paling diangkat pertama itu ilmu faraid, ilmu tentang warisan. Masya Allah, sampai bapaknya meninggal, ibunya meninggal, kemudian itu numpuk 2 warisan. Anaknya butuh modal, anaknya butuh rumah, dipegang oleh yang paling kakaknya. Kalau di kampung itu ada kebun, ada pasir, ada apa? Bukit. Itu dia jual. Kayunya dia jual, Masya Allah. Itu yang nanti uang itu diberi makan ke anak-anaknya. Itu ada harta orang banyak. Jadi saudara itu apanya? Jasadnya, tapi warisannya itu orang lain tetap. Itu. Maka Rasulullah SAW, kita baca Quran, Allah perintahkan sholat, aqimus sholat, laksanakan sholat global. Nanti ditafsir, diperinci 17 rakaat, kemudian rukunya begini, sujudnya begini, nanti hadis yang berbicara.
Kemudian Allah perintahkan zakat 2,5%. Siapa yang mengatur? Hadis, nisab dan sebagainya. Nih, awas hati-hati nih. Dijakati semuanya nih. Hati-hati. Insya Allah jaki. Bahkan kalau baiknya begini. Begitu beres 1 bulan, kalau zakat dagangan ini atau zakat profesi itu 1 tahun. Tapi kalau setiap bulan penghasilan diambil 20% itu lebih baik, enggak apa-apa. Nah, sesudah itu tidak ada ayat yang lebih mendetil daripada ayat warisan. Allah berikan ayat-ayat warisan surat An-Nisa. Walidzakar mislu hadzil unsayain. Ibu bakal kebagian 1/4 kalau tidak punya anak dari suaminya. Kalau punya anak jadi 1/6 dan sebagainya. Allah yang memberikan hukum warisan, Allah yang membagi-bagikannya. Ada catatannya di Quran itu ayat warisan itu. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, manfaat daripada makanan halal adalah yang terakhir, layyinatul qulub wa tanwiruh. Hatinya akan penuh dengan cahaya, hatinya akan lunak. Bila mana diberi nasihat, dia akan tunduk, akan mengamalkannya. Kemudian dia sering meneteskan air mata di malam hari, melihat dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Itu daripada efek makanan halal. Nanti sebaliknya, dibalik, tinggal di stick balik. Bagaimana kalau makanannya subhat, ragu-ragu, atau sekali yang diharamkan, naudzubillah min dzalik. Maka alhamdulillah, betul tadi kata Pak Kapolsek, kita wajib mencari barang yang halal. Kemudian kata Allah, ya ayyuhar rasul kulu wa'malu. Terus kulu, makan dulu. Allah tidak memerintahkan sholat dulu, enggak. Kulu, makan dulu yang baik. Wa'malu, otomatis ente ibadah akan apa? Akan lancar. Itu maka di Quran itu nggak bisa dibalik. Awas, ini metode Quran. Saya ngaji bab Quran itu 5 tahun, Pak Kapolres. Khusus ayat apa ini itu 5 tahun. Belum yang lainnya. Saya mas santren dari mana Pak Kapolres? Ada saudara saya ini, saudara Maman Petruk, itu yang suka membantu saya di waktu pesantren. Bapak saya buah dingin, Pak, dagang buah dingin. Lebih dari makan dikasih ke pondok itu. Saya hanya pengen ngerti tentang Quran. Di Quran itu enggak boleh dibalik, seperti ada ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Allah tidak menciptakan jin dan manusia. Berarti jin dulu diciptakan. Baru sekian tahun Nabi Adam diciptakan. Itu gaya Quran begitu, luar biasa. Jadi kata Allah, ya ayyuhar rasul kulu wa'malu. Kemudian wallahu bima ta'maluna alim. Dan ingat, awas, Allah tadi menyuruh kita usaha. Kata Allah, apa yang kau usahakan sampai mendetilnya Allah mengetahui. Apakah ini uang halal, uang haram, atau uang subhat. Maka hati-hati. Istri yang baik, istrinya Pak Kapolsek. Sekarang nanti kalau ketemu Bapak datang ke rumah, Pak, awas hati-hati, jangan bawa uang yang subhat. Wah, kata istri lu paling hebat. Ulah, pokoknya mau duit online, bawa kan dia. Nah, maka orang korup susah golok itu dari istrinya. Maka mudah-mudahan ini mangga insyaallah salehah, amin. Ya Rabbal amin. Sakitu lah. Ya, segitu. Saya dari Kuningan datang jam 3. Ada yang kayak ongkosan balik. Banyak kan dia terbang, enggak saya pakai kereta api, tapi enggak. Saya niat silaturahim. Saya niat ngobrol sedikit dengan Uus. Ya, tenang Pak Kapolres mah. Jangan ngasih ke saya, ke Uus aja. Ini bercanda. Gitu, Masya Allah, luar biasa. Saya senang. Saya tadinya malas. Saya kalau saya Uus nanti pulangnya hari Sabtu, kata Uus. Kalau saya pulang hari Sabtu, 7 majelis saya tinggalkan.
sekali 1 juta sama jadi seberapa juta. Tapi saya enggak ke situ. Saya silaturahim. Silaturahim demi Allah, saya silaturahim. Alhamdulillah. Silaturahim itu nambah panjang umur, amin. Tambah rezeki, kemudian insya Allah kata Nabi, kata seorang ulama, laula mulaqatul ikhwan ma'ahbabtul baqa fid dunya. Kalau tidak ada perkumpulan dengan saudara-saudara, saudara seibu, sebapak, atau misanan, atau satu kampung, kalau tidak ada pertemuan seperti ini, ma'ahbabtul baqa fid dunya, saya tidak senang hidup di dunia. Saking cintanya, hebatnya dengan saudara itu. Maka kalau kita nih kaya segala punya, tapi saudara kita tidak akur, masya Allah, itu tidak ada apa-apanya. Seperti orang perang tidak membawa senjata apa-apa. Maka jaga persatuan, jaga ikhwan. Jadi ada saudara seagama, saudara sekandung, bahkan saudara seagama itu agwa lebih kuat daripada saudara sekandung. Karena kalau ada saudara sekandung kemudian beda agama, itu sudah putus menurut syariat Islam. Tapi saudara satu agama, biarpun di Palestina, biarpun di mana, itu saudara kita, minimal kita mendoakan. Amin ya rabbal alamin. Allah alam bisawab. Segitu aja. Nanti kalau ada acara Pak Kapolsek di sini, panggil saya ya. Insya Allah. Itu mudah-mudahan sehat. Saya di Kuningan, kalau datang ke Kuningan, silaturahmi ke Kapolres atau Kapolsek, Bupati, insya Allah teranggap di tahu itu, karena kadang-kadang pemerintah itu